Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kekristenan yang sejati, kekristenan yang murni, ibarat barang adalah barang yang tidak laku dijual. Ibarat komoditi yang tidak dicari oleh orang, saudaraku. Sempit segmen marketnya. Ini bukan karena kekristenan yang murni itu berkualitas rendah, tetapi karena mahal harganya. Itu yang pertama, sangat mahal, nyaris tidak terbeli. Yang kedua, kekristenan yang murni itu nyaris tidak dikenali. Jadi kalau ada kekristenan yang mudah dikenakan, murah harganya, pastikan itu bukan Kristen yang sejati. Pasti tidak murni, saudara. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara harus menundukkan diri sepenuhnya kepadanya. Di Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Pernyataan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 24 itu sudah sangat jelas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Dia menjadi sang penebus, berarti kita berhenti dari memiliki diri kita sendiri. Selanjutnya kita dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Dan kita hidup hanya untuk kesenangan Tuhan. Hidup untuk kesenangan Tuhan itu sebenarnya untuk kesenangan kita pada akhirnya, saudara. Ini kuburan. Jadi ketika kita di dunia ini, kita harus berusaha untuk merajut senyum Tuhan. Artinya bagaimana hidup untuk kesenangan Tuhan. Sebab kalau kita berharap ada sesuatu yang dapat membuat hidup kita merasa bahagia, senang, dan lengkap, kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Bahaya ini, saudara. Cara menyelamatkan diri adalah bagaimana berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan tersebut. Dengan demikian kita mempersiapkan diri untuk kekekalan kita. Ini hal yang paling sukar dijalani, saudara. Dalam hidup kekristenan ini, yaitu bagaimana mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang sukar. Mengapa? Sebab kita sudah terbiasa dengan gaya hidup menyenangkan diri sendiri. Demikianlah pada umumnya orang merasa berhak memiliki keinginan dan memuaskan keinginan itu. Sehingga manusia mengumbar segala keinginan yang muncul di dalam dirinya. Selama dalam pertimbangannya hal tersebut mungkin dapat dicapai. Ya, saudara tidak bermimpi memiliki jet pribadi seharga 40 miliar atau kapal pesiar kecil seharga 20 miliar. Tetapi apapun yang saudara harapkan dapat membuat jiwamu merasa puas, senang, dan bahagia, itu membuat Anda tidak setia kepada Tuhan. Itu sebuah perselingkuhan sebenarnya, saudara. Kalau seorang pria mulai menaruh hati kepada wanita lain, maka chemistry yang terbangun dengan istri, dengan pasangan hidupnya rusak. Kalau wanita
ada the other man, ada pria idaman lain. Itu chemistry yang ada di dalam dirinya yang membangun hubungan indah dengan pasangannya menjadi rusak sama sekali. Demikian pula ketika kita, saudara, berharap dengan memperoleh sesuatu yang kita inginkan, jiwa kita akan merasa puas, merasa senang, dan kemudian kita merasa bahagia. Itu chemistry kita dengan Tuhan menjadi rusak. Ketika kita mengalami cinta mula-mula, first love, Tuhan memberikan first capital, kapital awal. Pada waktu itu bagi saudara yang mengalami, rasanya kita mau ke gereja setiap hari. Kemana-mana bawa Alkitab, belum ada iPad zaman itu. Kita mau baca Alkitab dimanapun kita berada. Setiap ketemu orang kita bersaksi. Dulu waktu saya cinta mula-mula saya pernah berjanji, Tuhan, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Begitu girangnya, saudara. Tapi itu salah karena saya belum minta persetujuan dari Tuhan. Sudah bilang, saya tidak menikah. Akhirnya saya menikah, saudara. Tapi gairah cinta itu luar biasa. Namun kemudian tahun demi tahun, daging kita belum mati, saudara. Pengertian kita akan kebenaran belum lengkap. Cinta itu pudar, saudara. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memulihkan kita kembali. Kita belajar firman Tuhan. Dari first love, sekarang menjadi mature love. Cinta yang dewasa. Yang tidak bisa kita tarik kembali. Nah ini yang sukar, saudara. Kekristenan seperti ini tidak laku dijual. Karena nyaris tidak terbeli. Dan jarang orang bisa mengenalinya, saudara. Tetapi saudara tidak bisa selamat tanpa memiliki kekristenan yang benar. Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan. Tahukah saudara kata jalan di situ dalam bahasa aslinya hodos, yang artinya lorong panjang. Kamu tidak bisa mencapai Bapa. Kamu tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu tidak pernah mengenal keselamatan tanpa melalui lorong panjang ini. Aku lorongnya. Akulah kebenaran. Aletheia. Aletheia di sini maksudnya, saudara, kebenaran. Jadi jangan saudara merasa sudah punya Tuhan Yesus, saya sudah selamat. Merasa sudah percaya Tuhan Yesus, saudara selamat. Anda tidak bisa selamat tanpa mengenal kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kita. Katakan amin. Jadi harus mengenal kebenaran. Dan ini sebuah perjuangan yang panjang. Tidak bisa instan, sekejap. Dan kalau seseorang sungguh-sungguh mengenal kebenaran, dia akan memiliki hidup. Zoe, bukan bios, biologi, zoe. Zoe itu artinya hidup yang berkualitas. Jadi untuk selamat, untuk mencapai Bapa tidak mudah, lorong panjang. Kamu harus mengerti kebenaran karena kebenaran yang memerdekakan. Seirama dengan kalimat Injil yang menyelamatkan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Dalam Injil ada aletheia. Nah, berkenaan dengan ini, akulah jalan dan kebenaran. Banyak kebenaran dipalsukan. Jadi jangan hanya pada keyakinan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jelas tidak ada. Tetapi di dalam Yesus sendiri itu bagaimana? Anda punya Yesus tapi tidak mengenal kebenarannya, tidak akan selamat. Anda merasa punya kebenaran tapi palsu, juga tidak akan selamat. Tas asli, tas palsu, tas juga. Betul nggak saudara? Tapi obat asli, obat palsu tidak bisa dikatakan obat. Obat asli, obat betul. Obat palsu, racun. Pak, bagaimana kalau obat tapi kadarnya dikurangi? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab kebenaran itu bulat. Kalau itu dikenakan untuk kebenaran bulat.
Nah, kebenaran ini yang menyelamatkan saudaraku. Kalau saudara mendengar banyak khotbah tanpa saudara sadari, Anda digiring kepada pengertian-pengertian yang hanya bersifat psikologi. Mirip seperti para motivator dunia. Hanya bedanya pendeta-pendeta ini memakai nama Yesus dan mengutip ayat-ayat Alkitab. Mengutip ayat-ayat Alkitab. Tapi tidak mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan heran kalau banyak orang Kristen yang mendengar pemberitaan firman hanya sekitar pembenahan moral mental umum, lalu merasa sudah selamat karena dia merasa sudah beda dengan orang lain. Kalau orang lain tidak punya Yesus, sedangkan dirinya punya Yesus. Dia punya Yesus. Belum. Kalau tidak memiliki kebenaran yang benar, yang asli, dia belum punya Yesus. Dia belum punya Tuhan dengan benar, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, orang yang sungguh-sungguh mau menjadi anak tebusan Tuhan, yang diproses untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan, itu harganya sangat mahal. Sangat mahal. Oleh sebab itu, kalau seseorang mengambil keputusan menjadi orang Kristen, you harus berubah. Berubah untuk benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah. Kalau orang sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh untuk menundukkan diri. Kalau selama ini di banyak agama kan pada umumnya bertuhan supaya punya pegangan, dilindungi, diberkati, dijaga. Tetapi kalau kekristenan beda, saudaraku. Ya memang pada waktu saudara baru menjadi Kristen, belum tahu apa itu kekristenan, seperti yang lain, manipulatif, memanfaatkan Tuhan, oportunis, ya, mau menguntungkan diri sendiri. Tapi harus bertumbuh terus. Karena kita ini satu-satunya makhluk di bumi, orang Kristen, yang menerima estafet. Yang menerima estafet tugas dari Bapa. Di dalam Yohanes pasal 20 Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Semua kita harus jadi utusan. Semua kita harus jadi saksi. Kalau ada pertanyaan begini, coba buktikan Allah itu ada. Kira-kira saudara menjawab apa? Coba buktikan kalau Allah itu ada. Hari ini saya ajar saudara, saya beritahu bagaimana membuktikan Allah itu ada. Walaupun belum tentu orang menerimanya. Satu kata untuk menjawab. Buktikan Allah itu ada, jawabnya cuma satu kata. Yahudi. Satu kata, Yahudi. Pernahkah ada bangsa selama 2500 tahun lebih meninggalkan negerinya, bisa pulang ke negeri itu, masih eksis dan membangun sebuah negara yang kuat? Bangsa Keni, Het, Amon, Moab, Amalek, semua lenyap. Tidak ada sisa di muka bumi ini. Tapi Israel yang seumur dengan bangsa itu masih eksis. Itu bangsa Mesir masih ada. Mesir menetap di negerinya. Israel tercerai berai di seluruh dunia. Dan ketika Tuhan mengatakan ada saatnya nanti, aku akan mengembalikan semua ke negeri yang ku janjikan Abraham bagi anak keturunannya. Hari ini Israel tidak pernah kenal krisis ekonomi. Bankir-bankir dunia adalah orang Yahudi. Kalau Anda ke Sydney, ke Los Angeles, ke New York, klaster-klaster mewah orang Yahudi, bukan bangsa lain. Di Sydney ada lingkungan klaster Yahudi, rumahnya tidak di bawah 100 miliar rupiah uang kita. Bisa di atas 10 juta, 20 juta dolar Australia. Lembaga-lembaga keuangan dunia di tangan orang-orang Yahudi. Orang-orang hebat seperti George Soros,
Bill Gates, belum yang menguasai media, internet, CNN, orang Yahudi. Kalau Alkitab berkata kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan, bukan kepada orang Kristen, orang Yahudi. Orang Kristen nggak perlu kekayaan dunia ini. Jadi kalau mau tanya, kalau mau untuk menjawab, buktikan kalau Allah itu ada. Jawabnya apa? Yahudi. Ketika mereka kembali ke tanah airnya, hanya 3 juta melawan 36 juta masih eksis. Perang 6 hari tahun 1967, perang yang paling terkenal. Mereka sedang dalam suasana hari raya orang Yahudi. Banyak tentara pulang, keluar dari barak, pulang ke rumah masing-masing. Presiden Nasir dari Mesir, Yordania, Suriah, bersatu padu, bermaksud membuang orang Israel ke laut. Dengan jutaan tentara dan ribuan tank. Tentara-tentara yang pulang ke rumah, keluar dari barak, dipanggil kembali. Wanita-wanita semua pegang senjata. Justru hari itu Yerusalem direbut. Kalau bukan tangan Tuhan, saudara, tidak mungkin. Saya mengatakan ini nggak ada unsur politik. Saya bukan penganut Zionis, tapi dunia akan melihat bahwa ada Allah yang hidup, yang memanggil Abraham dan berjanji bahwa keturunannya akan mendiami karena Anda tidak pernah lenyap sampai dunia ini berakhir. Pertanyaan kedua, kalau yang pertama, buktikan kalau Allah itu ada. Jawabnya Yahudi. Yang kedua, buktikan kalau Allah itu benar. Jawabnya aku, Kristen. Sudah dipanggil untuk menjadi saksi. Kalau orang Israel menjadi tanda, menjadi peringatan, kalau kita menjadi pembuktian, hebat kita ini. Saya nggak tertarik, Pak. Ya saudara sesat. Apa yang saya katakan ini benar, saudaraku. Benar sekali. Makanya kekristenan yang sejati itu tidak laku. Segmented market, sangat terbatas, dan jarang orang mengenali. Yuk jadi Kristen itu untuk menjadi saksi. Buktikan kalau Allah itu benar. Satu kata, Kristen. Tapi kata itu bisa diganti siapa tadi? Aku. Saudara melihat bagaimana kekristenan mula-mula muncul. 350 tahun dalam aniaya yang hebat. Kenapa Tuhan buat itu selama ribuan tahun orang Kristen teraniaya hebat? Untuk membuktikan benarnya Allah. Untuk membuktikan Allah itu benar. Kalau kamu dianiaya dari satu kota, pergilah ke kota lain. Betul? Bila kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Betul? Kita bukan agama yang diserang di kota ini, lari, pindah. Nyusun tentara, balik lagi nyerang. Nangkep saya ngomong apa? Diserang di kota ini, minggat dulu, pindah dulu. Himpun kekuatan, nyerbu balik, kuasai kota itu. Kristen nggak begitu. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kan Alkitab mengatakan pipi kananmu ditampar. Kira-kira kalau pipi kanan tadi ditampar, pakai tangan apa lamparnya? Tangan kiri. Kurang ajar kan, betul nggak? Makanya disebut Kristen itu seperti Kristus. Dan memang orang-orang Kristen mula-mula juga seperti orang gendeng, seperti orang sinting, saudara. Kenapa? Petrus dan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus ini, saudara, ikut satu pria yang ngaku anak Allah, tapi jelas bokap nyokapnya ada. Yusuf dan Maria. Kok ngaku anak Allah? Kok lu mau ikut? Lalu Tuhan Yesus menyebut-nyebut bapak. Mereka ngikut saja. Sampai nanya begini. Bapakmu yang mana ya? Di mana alamatnya? Kan murid-murid dengan cara demikian mau mengkhianati Yahweh. Betul? Kan orang Yahudi menyembah Yahweh. Lalu sekarang mereka ikut Tuhan Yesus yang tidak menawarkan nama Yahweh dengan jelas. Tapi Bapak. Betul? Bapak.
Ya Yahweh itu ya Tuhan Yesus dan Bapa itu sebenarnya. Orang-orang bilang, sinting kamu Petrus, kamu tinggalkan mertuamu. Kan ada punya mertua, punya keluarga. Kamu tinggalkan ikut pria yang gak jelas. Sinting memang orang-orang ini. Lalu ketika Tuhan Yesus diseret oleh tentara Roma, disalib, orang-orang berkata, tuh makanya emang tolol kalian. Lalu Petrus putus asa juga, bubar itu murid-murid, mulai cari ikan lagi. Nah, angin baik deh. Petrus pulang ke rumah. Come home. Welcome home Petrus. Kan Petrus akhirnya cari ikan lagi. Oh, ada harapan keluarga dapat Petrus. Tapi gak lama Petrus datang berkata, sorry ya, gue belum bisa pulang. Kenapa? Bangkit. Oh, tambah edan ini. Udah tambah sinting ini. Benar. Akhirnya Petrus gak pulang malah. Jalan terus sampai Roma, mati dipancung di Roma. Abang orang gila ini. Dan pada waktu mereka teraniaya, seakan-akan Tuhan tidak menolong. Tapi kelakuan mereka agung sampai disebut Kristen. Artinya seperti Kristus. Sekarang orang menyebut diri Kristen tanpa mempersoalkan. Kamu seperti Kristus enggak? Kalau enggak seperti Kristus, jangan ngaku Kristen. Kristen artinya to be like Christ. Kalau kamu jadi Kristen artinya harus menjadi seperti Kristus. Kalau kamu jadi Kristus, kamu seperti Kristus, artinya kamu jadi saksi membuktikan Allah itu benar. Kalau kita ditanya, buktikan Allah itu ada. Jawabnya Yahudi. Kalau pertanyaan buktikan Allah itu benar, jawabnya Kristen. Tapi saya Kristen Pak. Yo, tapi kamu bisa membuktikan Allah itu benar gak? Dari kelakuanmu. Makanya kalau saudara masih pengen menikmat nyaman di bumi, Anda gak bisa jadi Kristen. Orang yang berani percaya Tuhan Yesus pada waktu itu mati. Mati pergaulannya, mati ekonominya, mati semuanya. Kita tidak perlu mati konyol seperti itu loh. Ekonomi masih baik. Pergaulan juga masih ada. Bisa, karena kalau kita tidak bergaul, kita tidak bisa bersaksi. Kita belum menyerahkan nyawa loh. Ikut Tuhan hanya karena mencari keuntungan. Lalu yang banyak ditawarkan di banyak komunitas Kristen adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa. Indikasinya jelas, hanya karena mau memanfaatkan Tuhan. Kalau saudara mau menerima Kristen yang benar, ini yang saya tawarkan, saudaraku. Ini yang saya tawarkan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, perhatikan yang saudara pikirkan. Yang saudara pikirkan. Kalau orang mau menjadi saksi Tuhan, memiliki hidup yang agung, perhatikan apa yang kamu pikirkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hanya menjadi baik, pendidikan moral, pendidikan etika, dan banyak agama di dunia bisa membuat orang jadi baik. Tapi kalau menjadi sempurna, tidak harus ada misterinya di situ. Roh Kudus dalamnya. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bicara soal kuasa di sini jangan dikaitkan dengan kesembuhan mujizat saja. Justru Tuhan bicara Roh Kudus akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan. Dan kebenaran itu yang mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi. Kalau saudara hanya menjadi baik, orang tidak takjub. You belum bisa membuktikan kebenaran Allah. Tapi kalau you sempurna, baru bisa membuktikan kebenaran Allah. Tidak mudah bicara seperti ini, saudara. Saya pun akan dituntut. Tetapi kebenaran tidak boleh didiskon. Kalau jarak Bogor dari sini 60 km, saya mungkin baru sampai Cibubur
Saya tidak bisa mengatakan Bogor Jakarta 20 km. Saya harus tetap mengatakan 60 km walaupun saya belum sampai. Tapi saya mau berjalan terus. Walaupun saya belum melakukan dengan penuh, tapi saya belajar. Pak, apa bedanya Pak orang yang hidup untuk kepentingan Tuhan rela kehilangan kesenangan dengan yang tidak? Nggak ada bedanya kelihatannya. Bahkan orang yang sungguh-sungguh mencari kesenangan Tuhan akan terkesan konyol. Tapi suatu hari, ketika yang Maha Kudus turun dari surga di awan-awan permai, akan beda antara orang yang takut Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, dan orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara masih berharap dengan memperoleh sesuatu yang Anda ingini, jiwamu merasa puas, senang dan bahagia, itu berarti saudara mengikatkan diri dengan dunia. Kalau Anda menyenangkan Tuhan, bukan berarti Anda tidak bisa senang hidup ini. Ketika Anda menyenangkan Tuhan, ingat ini. Ketika Anda sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, Tuhan pun mau menyenangkan saudara. Bodoh sekali kalau kita tidak mau belajar bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Dunia akan terus mendorong saudara memiliki apa yang orang lain miliki. Akan memenuhi saudara dengan berbagai keinginan-keinginan, dan Anda merasa itu wajar. Bagaimana membedakan itu keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Catat dalam pikiranmu. Kalau keinginan saudara itu berujung pada perasaan puas dan bahagia tanpa persekutuan dengan Tuhan, pasti itu berhala. Tetapi yang saudara ingini akan membuat pekerjaan Tuhan diuntungkan, kepentingan Tuhan diutamakan, pasti itu kehendak Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Dia ingini, Tuhan akan memberikan kepada saudara kepekaan. Kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada spot, ada bintik-bintik, ada wrinkle, ada kerut-kerut di dalam diri kita, kita akan lebih mengenali. Tapi kalau kita memang sudah tidak berhasrat untuk sungguh-sungguh melakukan keinginan Tuhan, saudara jadi tidak peka, tidak sensitif, saudaraku. Kalau saudara begini, hari ini pengen apa? Udah dapat jebret maknyus, betul nggak? Ngerti maksudnya? Bagaimana bisa punya maknyus? Harus ada objek yang lain. Ini sudah bisa beli villa maknyus. Oh, beli penthouse di sana. Kalau punya maknyus, usaha dapat maknyus lagi. Ini candu. Anda akan cari objek-objek untuk maknyus. Oh, bagaimana aku bisa pergi ke Eropa Timur? Ke Eropa Timur. Oh, bagus. Udah pulang ke Indonesia. Bagaimana maknyus gitu? Korea. Bukan tidak boleh ke Eropa Timur atau Korea. Saya percaya Tuhan pun senang kalau kita senang. Ayo bawa keluargamu ke Korea. Enggak masalah. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidupmu, itu yang jadi masalah. Anda ngerti gak saya ngomong apa? Kita cari satu maknyus ke maknyus yang lain. Nyus satu ke nyus yang lain. Terus itu. Maka orang gak pernah puas dengan hidupnya, saudaraku. Sampai mati pun gak puas. Nah, kuasa kegelapan itu sering ngajarin kita nyus. Saya belajar punya sound system ini udah bagus. Nanti ditawarin lagi, ganti lagi. Pokoknya maknyus. Lama-lama modal saya dengan nyus. Muncul mobil baru, beli. Mobil lagi, beli. Masih inden. Kan banyak saudara ya. Pikiran ya, kalau pameran mobil penuh. Kalau tidak punya niat, nggak usah ke situ. Pameran rumah. Begitu ada pameran properti rumah, you nggak niat beli, nggak mas beli, nggak punya duit, nggak usah pergi. Tapi kalau gereja, langit baru, oh enggak. You kan nggak karep ke surga kan? Nggak punya niat kan saudara?
Ini tidak membuat Anda jadi miskin. Kalau saudara punya uang, beli. Jangan dijadikan masalah besar itu. Beli. Nggak ada pameran, Anda belum punya duit, nggak usah. Kecuali Anda memang mau beli, pergi. Kalau tidak, nggak usah. Nanti punya duit, iklan banyak di mana-mana. Banyak. Anda telepon tunggu orang rame-rame datang kalau mau beli barang. Orang kurang kerjaan gitu, saudara. Kayak nggak ada kerjaan, mau pilih baju aja ya. Ke mall gitu. Kan mestinya tek 15-20 menit, 30 menit sampai. Ini 3 jam, 4 jam, muter-muter. Cuman satu baju. Bukan nggak boleh, waktumu habis. Kalau kamu dengerin CD khotbah males, berdoa 15 menit. Saudara, saya nggak ngelarang Anda itu punya baju modis atau nggak ngelarang. Cuman tujuan hidupmu itu apa? Kalau untuk hal itu kenapa you begitu ngotot? Tapi kalau untuk belajar firman, berdoa, you nggak ngotot. Doa kalau Jumat ngantuk. Waduh, ngantuk. Kalau midnight sale, gila loh, macet gitu ibu-ibu. Waduh, dia bawa pembantunya. Ngapain? Antri. Kan belum ada barangnya, antri. Jadi pembantunya tungguin gini. Udah sampai depan, ibu dulu deh. Kenapa sih mesti harus sampai malam? Lebih murah, Pak. Cuman beli sarung bantal 2 biji. Kalau doa ngantuk, kalau midnight sale nggak ngantuk, yuk kira-kira itu lebih menghargai siapa? Coba, kalau nonton film bisa nggak ngantuk? Wah, film Korea, hosiang, matanya keluar 2, jatuh plok di pungut. Dasarnya memang saudara nggak menghormati Tuhan. Tadi kan saudara ya, saya kasih tahu ya, di dalam diri kita seperti ada chemistry, betul nggak? Kalau orang suka main judi, lihat ada lokalisasi perjudian, langsung ding, betul nggak? Reaksi kimia di otaknya. Kalau orang pikirannya pelacuran, begitu tempat pelacuran, ding, itu logis dah. Kalau orang sukanya gudeg, begitu dah. Gudeg. Jung. Langsung ding. Apalagi kalau sudah keluar negeri, 2-3 minggu nggak makan makanan Indonesia. Begitu. Indonesia. Langsung tiung. Padahal masakannya nggak sama di Indonesia. Beda, saudara. Satenya juga nggak enak. Sebenarnya nggak enak lah. Masakan Chinese food. Kau pikir kayak pecenongan? Beda. Sate, tapi rasanya beda. Tapi kimia kita jalan. Betul nggak? Kalau dulu kita pacaran lihat nona tertarik sama dia gitu. Deng gitu. Kimianya ting beda gitu, beda. Betul nggak? Sampai kita nyebut namanya aja beda gitu loh. Jadi waktu kalau Anda pacaran, kalau ada dia, itu lain. Reaksi kimia kita beda gitu. Biar 1000 orang ada dia, yang lain tuh numpang. Betul nggak? Nanti juga kalau sudah mulai pacaran gitu, reaksi kimia kita beda. Kita mau genggam aja tangannya gitu. Udah genggam gitu nggak puas. Sekarang saya mau tanya, Anda gitu nggak sama Tuhan? Anda rasa nggak ada sesuatu, ada something gitu loh, yang cetar membahana. Kalau kepuasan saudara itu dari berbagai kesenangan-kesenangan dunia, Anda pasti punya chemistry yang rusak terhadap Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Anda mau nggak meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia? Nggak lama, saudara. Lagi pula membahayakan loh. Kalau Anda masih mau terus mencari kepuasan diri sendiri. Ini loh. Ini nggak lama, ini menyelamatkan saudara. Nanti di surga Anda punya kesenangan, punya hartamu sendiri. Selama di dunia, senangkan Tuhan saja. Mari saudara saya bimbing lewat kebenaran firman Tuhan hari Minggu dan hari-hari yang lain. Bagaimana mengenali Tuhan, bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan, lalu hidup di dalam kehendak Tuhan tersebut. Jangan kita
ikat, terbelenggu. Seperti kerbau atau kambing yang dicuri pencuri, dibelek nih, berdarah. Kerbau itu nggak teriak-teriak, hanya menjilati darahnya. Centeng bin, diem loh. Saya bukan ngajari Anda nyolong kerbau ya. Itu kata orang, saya sendiri belum pernah nyolong kerbau. Dan tidak akan pernah. Saya pun juga takut dekat kerbau, saudaraku. Tapi katanya nyolong kerbau itu dikasih jilat sini, Pak. Darahnya keluar kan. Jadi kerbaunya itu gak ada suara, cuma menjilati darahnya. Dituntun aja bidin. Nah, saudara bisa dibelek sama iblis dengan kesenangan itu. Dan digiring ke dalam kegelapan abadi. Dan pada dasarnya banyak kesenangan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak serius mencari kehendak Allah, saudara. Kita yang sungguh-sungguh saja ya, saudara. Aku mau benar Tuhan. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Itu pun sering meleset. Kalau malam hari rasanya Tuhan besok aku gak bikin salah sama sekali. Begitu matahari terbit kita jalani hari itu. Kok suasananya beda? Beda dengan semalam ya. Saya sering berkata, Tuhan kenapa begini? Tuhan seperti berkata, ayo jalan terus. Jalan terus. Kamu nanti bisa. Dan saya bisa mengerti sekarang. Nggak gampang Pak. Tapi bisa kalau kita mau. Dan pelayanan ini hanya untuk itu. Jangan noleh ke belakang. You menatap ke depan. Sebab hidup di dunia ini hanya untuk persiapan dunia akan datang. Jangan noleh ke belakang Pak. Jangan lihat apa yang sudah terjadi. Lihatlah ke depan. Tuhan menyediakan yang lebih baik. Amin.